Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai pembelajaran ya. Sebelumnya gurunya akan absen dulu. Nah, sebelum nanti saya absen, saya minta teman-teman semuanya untuk menyampaikan satu kalimat afirmasi. Jadi kalau beda absen, nanti saya panggil Alif, nanti silahkan sebutkan satu afirmasi. Afirmasinya itu apa sih, Bu? Afirmasinya adalah kata-kata positif yang ingin kamu dapatkan hari ini. Misalkan, Alif, saya sehat, gitu ya. Saya hebat, saya semangat, gitu. Jadi setiap beda panggil namanya, silahkan sebutkan kalimat afirmasi. Alif, Saya bahagia. saya bahagia. Anan dari kapan isinya? Arafa, Ya, baik. baik. Intan Yuda, Saya bahagia. saya bahagia. Yufara, Tiki, Saya sehat. Indah, Saya saya bahagia. Finanda, semangat. Ya, semoga kata-kata afirmasi hari ini itu menjadi motivasi awal teman-teman untuk berkegiatan apapun kondisinya, keadaannya. Semoga hari ini apa yang teman-teman sebutkan tadi menjadi doa kebaikan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan masuk pembelajaran bab kedua teman-teman tentang syu'abul iman. Ya, silakan nanti dibuka halaman 21. Ya, kita akan mempelajari tentang syu'abul iman. Sebelum itu, Wida akan menjelaskan tujuan pembelajaran ini, ya, bahwa nanti di materi syu'abul iman itu ada sub tema, ada subbab, ada 4 subbab. Yang pertama nanti kita akan mempelajari tentang menaati pemerintah, kemudian ada materi tentang menolong orang lain dalam kebaikan, kemudian ada amar ma'ruf nahi munkar, dan yang terakhir memberi dan menjawab salam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama itu akan memahami masing-masing definisinya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita mengaplikasikan ya sifat syu'abul iman itu dalam kehidupan sehari-hari kan, dan yang maupun hadis terkait dengan materi pembahasan kita hari ini. Dan yang terakhir, nanti kita akan mengidentifikasi ya sifat syu'abul iman, apakah kita sudah melaksanakan setiap hari atau mungkin hari ini, detik ini kita sudah melaksanakan apa belum ya. Nah, itu ada 4 tujuan pembelajaran. Maka sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Di sini kurang lebih artinya, ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku, kemudian ajarkanlah ilmu yang bermanfaat untukku, dan tambahkanlah kepadaku ilmu. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semuanya, teman-teman. Terutama hari ini yang sudah sholat subuh siapa? Angkat tangan. Yang sudah sholat subuh? Alhamdulillah, banyak ya. Yang sudah sholat subuh, dan berarti konektivitas teman-teman dengan yang memiliki ilmu itu sudah terhubung ya. Ibarat HP, kita itu sudah ada kuotanya, sinyalnya sudah kalian cari tadi pagi. Nah, sekarang tinggal konektivitas kita, jaringannya kuat tidak. Nah, jaringannya kuat itu, maka kita perlu membukakan portal hati kita, pikiran kita agar terhubung dengan Allah gitu ya. Ayo beda tidak capek-capeknya lihatkan kalian, ayo mas, ayo mbak sholat. Teman-teman bisa melihat ada satu video yang saya siapkan.
agar kita itu harus mencari circle yang baik, teman-teman. Nah, syu'abul iman itu menjadi salah satu fondasi kita, ya, karena merupakan cabang dari keimanan. Sebenarnya ada 77, tapi untuk materi kelas 12 kita mempelajari hanya 4, ya. Dan apa saja itu syu'abul iman? Ada yang tahu atau baru mendengar informasi atau materi tentang syu'abul iman? Ada yang sudah tahu? Menaati pemerintah, teman-teman sudah melakukan itu? Sudah belum? Sudah atau belum? Ya, gimana? Sudah menjadi warga negara yang baik? Sudah bayar pajak atau belum? Sudah membuat KTP belum? Membuat. Ini sudah lebih dari sweet 17 nih, harus segera membuat biar nanti kamu diakui negara sebagai anak-anak yang mau masuk ke dewasa. Karena kalau sudah punya KTP itu kamu punya hak suara, teman-teman, ya. Nah, hak suara itu yang nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu rasa nasionalisme kita. Karena kalau kita golput sama saja kita menginginkan negara ini tidak baik-baik saja, ya. Nah, sebelum saya mulai ke materi selanjutnya, Wida akan memberikan waktu 2 menit atau 3 menit ya? 10 menit ya, lama sekali. Cukup 3 menit saja. Saya akan memberikan waktu ke teman-teman semuanya, ya, untuk melakukan kebaikan dalam waktu 3 menit yang kamu bisa. Silakan. Saya tidak akan memberikan instruksi, ya. Lakukan kebaikan yang kamu bisa. Ternyata, ya, mohon maaf tadi bukan pencitraan ya, maksudnya 3 menit saya cari kebaikan tidak, ya. Artinya gini, teman-teman, kita diberikan waktu hidup sama Allah sampai detik ini. Kalian sudah usia 18 tahun, ya. Ternyata kalau dipikir-pikir, kebaikan apa saja yang sudah kalian lakukan? Jawab dalam hati saja. Hari ini kita akan mempelajari satu cerita, teman-teman. Wida punya sirah, ya. Satu cerita, kalau tidak perlu saya tahukan, saya ceritakan saja, ya. Ini adalah salah satu kisah dari Abdullah Umar radhiyallahu anhu, ya, yang sebenarnya sudah ada di buku paket, tapi akan saya ceritakan kepada teman-teman semuanya, ya, bahwa kisah ini menjadikan sebuah motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Judulnya adalah Abdullah bin Umar jualan salam, ya. Nah, Abdullah Umar radhiyallahu anhu itu dia adalah salah satu sahabat Nabi yang beliau itu termasuk orang-orang yang soleh di jalannya, ya. Nah, suatu hari beliau itu jalan-jalan ke pasar, teman-teman, ya. Jalan-jalan ke pasar, dan setiap beliau ketemu dengan orang-orang, beliau itu memberikan salam. Assalamualaikum. Itu didatangi, berjumpa dengan siapapun, salaman, kemudian menyapa dan tersenyum terhadap orang-orang yang ada di pasar, gitu, ya. Dan ternyata ada seorang yang memperhatikan perilaku beliau. Nah, si fulan ini tanya kepada sahabat Abdullah Umar, ya. Beliau bilang, wahai Umar, apa yang sedang engkau lakukan? Engkau tidak berjualan, engkau juga tidak berniaga, ya. Engkau juga tidak melakukan transaksi apapun. Terus apa yang engkau lakukan, ya? Terus Abdullah bin Umar menyampaikan, saya ke pasar itu hanya ingin menyebarkan salam, ya. Loh, kok bisa seperti itu, ya? Beliau itu menyebarkan salam bukan tanpa sebab, teman-teman, karena di dalam salam itu terdapat doa. Ada 77 keimanan, cabang keimanan, dan dari 77 itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah, ya, keimanan itu dinampakkan dari hati, ya, cabang dari keimanan. Jadi tiga-tiganya itu saling berkaitan, teman-teman, antara hati, lisan, kemudian dan perbuatan itu tidak bisa dipisah, karena ketiga-tiganya itu menjadi sebuah
fondasi seseorang itu mengaplikasikan keimanannya dalam perbuatan, dalam keseharian. Nah, ini salah satu contoh aplikasi dalam perbuatan kita sehari-hari itu memberikan salam. Sepertinya teman-teman sudah sangat paham dan sudah biasa melakukan. Kalau mau berangkat sekolah, teman-teman pamitan apa yang melakukan? Pamitan hanya sekedar, Bu, Pak, kalau makan ya, Assalamualaikum, atau ada ritual khusus bahwa Dulu malah saling yang pertama itu adalah harus pamitan dulu dengan mencium tangan beliau. Jangan salah teman-teman, ketika teman-teman mencium tangan orang tua, di situ ada keberkahan ya. Karena doa itu bisa mengalir dari energi positif yang dikeluarkan orang tua. Kalau beliau ridho, ikhlas, bahkan senang melihat teman-teman berangkat, ya. Setelah itu nyuman artane. Kita akan masuk ke dunia digital ya. Di mana hari ini teman-teman akan membuat kampanye kebaikan, ya. Kampanye kebaikan itu salah satu cara kita untuk berbagi kebaikan. Maka Wida membuat satu poster atau video dakwah untuk berbagi kebaikan untuk orang lain. Dan ini ada hashtag yang harus teman-teman sertakan nanti di kampanye kebaikan kita. Karena satu flyer atau poster yang teman-teman buat nanti dipostingnya di IG kelas saja, biar nanti mudah untuk ngeceknya. Nah, yang kamu buat itu nanti insya Allah akan menjadi pahala jariah. Apalagi kalau orang yang melihat itu nge-repost ulang, apalagi nge-save kemudian menyebarluaskan, itu akan jadi pahala jariah. Nah, kampanye kebaikan itu yang pertama, teman-teman boleh membuat poster atau video dakwah dengan 4 materi yang kita bahas tadi. Ada menaati pemerintah, menolong orang lain dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan memberi dan menjawab salam. Di 4 tema besar ini teman-teman pilih salah satu. Nanti kamu boleh mencari bahan materinya dari buku Al-Islam bisa. Misalkan mau mengambil potongan ayat boleh, potongan hadis boleh, atau mau buat kata-kata sendiri yang muncul dari materi tema yang akan kamu pilih salah satunya. Ya. Kemudian nanti kalau sudah membuat, kamu beri inisial di poster atau video kalian. Misalkan Wida memberikan contoh, saya sudah membuat flyer teman-teman. Nah, ini yang saya buat hari ini adalah flyer ini. Saya membuat kebaikan adalah investasi terbaik. Tanam hari ini, panennya besok, dan buahnya hari. Ini adalah tulisan nama keren saya di sosial media. Saya menggunakan kata Elviana. Hari ini silahkan Wida beri waktu kalian ya untuk membuka aplikasi untuk editing, bisa Canva, CapCut, terserah kalian, atau mau langsung edit di reel IG-nya juga bisa ya. Langsung nanti masuk ke aplikasi editing. Dan Wida berharap ini hasil karya kalian, jadi tidak mengambil editannya orang lain ya. Misalkan flyer orang lain kemudian kamu post ya, kamu buat sendiri. Kalau memang tidak bisa mengeditnya, minta tolong teman, kamu cari kata-katanya, boleh nggak apa-apa. Silakan boleh sambil edit-edit. Beri waktu kalian untuk membuat poster atau video ini. Dikasih nama ya, kemudian kelas makhluk saya ingin ke Devara ini. Saya ingin sudah ada gambaran ya untuk membuat postingannya. Ya, mana sudah disusulkan? Kayaknya di pakai uang gitu.
sudah ya. Nah, boleh HP-nya ditaruh dulu. Kita akan merefleksikan dulu untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada 4 materi ya yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya sampaikan ya. Kira-kira dari materi Syu'abul Iman ada pertanyaan tidak? Pertanyaan? Tidak, sudah paham semuanya? Oke. Oh, tidak ada pertanyaan, sudah yang mau bertanya teman-teman. Kira-kira ada nggak sih atau tantangan apa saja untuk melakukan cabang-cabang keimanan ini? Tantangannya apa saja yang biasa terjadi dalam kehidupan kita? Tantangannya apa saja? Tantangan dalam menaati pemerintah ya. Tantangannya apa kira-kira? Balik kita menaati pemerintah juga kadang-kadang kan ya membuat warga-warga masyarakat kurang sreg lah. Jadi kan itu jadi tantangan ya. Sederhananya mungkin sana nggak apa ya, nggak terbuka sama kita kok harus terbuka sama pemerintah. Jadi kadang membuat kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat gitu ya tantangannya. Tantangan lain apa teman-teman? Tantangan untuk melakukan Syu'abul Iman atau menerapkan kebaikan, prinsip-prinsip keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari. Tantangannya apa? Kamu sendiri yang merasakan ketika ingin melakukan sesuatu, contohnya membuka kehilangan rasa percaya diri, jadi rasa gak pede gitu mau ngajakin temen mau baik. Iya. Oke. Terus apa lagi tantangannya? Jadi ada semacam penolakan secara halus gitu ya. Apalagi tantangannya? Kalau tantangan dari pribadi, sifat apa yang sering muncul kadang? Malas. Betul sekali. Bagaimana cara untuk menghilangkan kemalasan? Wudu. Malas aja sih. Wudu keperingan. Apa nih? Harus dipaksa. Ya. Tadi seperti video yang pertama Bu udah tayangkan, sebenarnya yang membuat rasa malas itu karena kita tidak punya circle yang baik, circle yang kuat. Yang biasanya bikin malas karena kita tuh gak ada yang motivasi, benar gak sih? Iya. Jadi kalau teman-teman sedang kondisi kultur itu bahasa istilahnya sedang kalau tingkat tinggi ya, teman-teman carilah orang-orang yang selalu memotivasi, ya, memotivasi diri kalian yang sering ngajak kalian untuk berbuat kebaikan. Maka sahabat atau teman yang baik itu mereka yang suka mengingatkan kita pada hal-hal baik, tidak malah menjerumuskan kita dalam hal yang kurang baik. Ya. Jadi untuk menghilangkan kemalasan, carilah support system kalian masing-masing. Terutama support sistemnya itu adalah komunikasi baik terhadap yang memiliki hati kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka dari itu teman-teman, untuk bisa terkoneksi dengan Allah, lakukan kewajiban 5 waktunya. Tolong jangan ditinggalkan. Ya, sholatnya. Ya. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia untuk bisa terkoneksi dengan yang memiliki hati kita. Jadi yang rasanya malas itu malasnya nggak malas banget, karena kita punya kesadaran dan sinyal kuat sama yang pemberi hidup ini sehingga yang tadi pikirannya malas ingat ya bahwa waktu itu udah mepet nih, mau asar saya belum sholat zuhur, maka malas itu akan secara tidak langsung akan meluntur. Karena apa? Ada sinyal-sinyal kebaikan dari Sang Pencipta kepada kita. Makanya semakin tinggi keimanan seseorang, itu bukan hidupnya semakin tenang teman-teman, malah justru banyak tantangan hidupnya. Orang-orang yang baik itu sering gak dijulitin. Benar, itu tantangan salah satunya. Orang baik itu pasti banyak yang julitin. Dan sudah
syariat. Ya, maka dari itu apapun yang kita lakukan selagi itu masih sesuai dengan syariat, ya, mau sesuai dengan jalur atau ketentuan perintah Allah, maka jangan pernah takut teman-teman. Ya, karena satu kebaikan itu mampu, ya, mengurangi dosa-dosa kita. Karena kebaikan itu akan menutupi dosa-dosa keburukan kita. Tapi satu dosa keburukan kita bisa menghilangkan seribu kebaikan yang kita lakukan, ya. Maka itu pesan Bu Ida hari ini, bahwa kita menjadi pribadi yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Sedikit apapun kebaikan harus kita lakukan, mulai dari senyum, ya, memberikan wajah terbaik kita kepada orang-orang yang kita sayangi, ya, dan selalu mensupport aktivitas kita sehari-hari itu. Kita harus punya word affirmation, ya, jadi punya kata-kata motivasi diri seperti tadi teman, saya sehat, saya kuat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, menjadi orang-orang yang selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat, dan untuk yang putri selamat mengikuti kajian keputrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.